Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi hari ini hari Rabu tanggal 4 Juni 2025. Tinggal satu hari lagi teman-teman, tanggal 5 Juni 2025, tepatnya hari Kamis nanti. Timnas kesayangan kita semua, timnas sepak bola Indonesia akan menjalani laga yang sangat penting untuk sejarah persepak bolaan Indonesia. Ketika besok hari Senin kita akan menjamu timnas China yang merupakan bagian daripada match atau laga grup C kualifikasi Piala Dunia Yuna Asia. Yang mana ini sangat penting karena partai besok itu menentukan ya sejarah kita, apakah kemudian timnas kita akan tetap memberikan harapan untuk para pecandu sepak bola Indonesia, untuk para fan timnas sepak bola Indonesia untuk tetap menjaga harapan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di 3 negara di Amerika Utara, yaitu di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Teman-teman, besok itu merupakan laga jelang akhir laga Indonesia ya. Jadi di bulan ini akan ada 2 laga akhir yang dijalani oleh timnas kita. Besok tanggal 5 Juni 2025 kita akan menjamu China di GBK, dan setelah itu tanggal 10 Juni 2025 timnas kita akan bertandang ke kandangnya Jepang di Tokyo, Blue Samurai di Tokyo. Teman-teman, kenapa saya bilang penting? Karena di grup C ini babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Yuna Asia, yang akan lolos cuma langsung adalah 2, yang akan lolos peringkat 1 dan 2, dan peringkat 3 sama 4 akan kemudian maju ke kualifikasi Piala Dunia babak playoff di babak keempat ya teman-teman. Nah saat ini posisi di grup C, Jepang poinnya 20, dia sudah nggak terkejar lagi dan memang sudah lolos langsung putaran final Piala Dunia. Kemudian peringkat 2 ada Australia, Australia poinnya 13, di bawah Australia peringkat 3 ada Saudi Arabia. Saudi Arabia poinnya 10 teman-teman. Di bawah Saudi Arabia ada peringkat 4 yaitu Indonesia, timnas Garuda poinnya 9, di bawah timnas Garuda ada Bahrain dan nyusul Cina, semuanya poinnya 9. Artinya hitung-hitungannya memang harapan kita ini ya, besok ketika hari Kamis besok sebelum timnas kita main jam 6 sore Australia akan menyambut timnas Jepang di kandang mereka. Harapannya Jepang tetap menghantam Australia, dan saya pikir Jepang akan tetap mengalahkan Australia sekalipun mungkin nggak pemain inti, tapi yang jelas timnas negeri Samurai, timnas asuhannya Hajime Moriyasu ini pastinya juga nggak akan memberikan hasil draw ataupun menang bahkan pada Australia, karena memang peringkat yang sangat penting mereka itu menjaga kehormatan ya. Bangsa Jepang ini pastinya mereka tetap main ngotot karena memang Jepang sekalipun sudah lolos, tapi pertandingan ini teman-teman perlu ingat, ini adalah pertandingan match day. Jadi match day itu poinnya dihitung, kalau kalah atau draw bisa dikurangi nanti Jepang, apalagi dia ngelawan peringkat yang di bawahnya. Jepang kalau ini kan memang posisinya 15 ya, posisi peringkat di bawahnya di atas Australia gitu kan. Yang jelas memang pastinya juga main seru ini gitu kan, karena draw ataupun kalah sama Australia bisa merugikan poin FIFA-nya Jepang di peringkat FIFA. Jadi nggak ada cerita seperti analis kita yang selalu mengatakan bahwasanya ketika Jepang lolos dia nggak akan bermain serius gitu kan, dan akan menggunakan pemain pelapis. Saya nggak percaya itu gitu kan. Nah teman-teman, kalau kemudian Australia kalah sama Jepang, poinnya tetap 13 kan gitu kan. Nah yang jadi sangat penting ini adalah kemudian match perjumpaan antara kemudian Saudi Arabia lawan Bahrain. Kalau Saudi Arabia menang lawan Bahrain besok itu kan, poinnya Saudi Arabia kan kemarin 10 tambah 3 13 gitu. Nah, taruh kata Indonesia juga menang sama China, menang. Nah, 9 tambah 3 12. 10 tambah 3 13, kita jadi peringkat 1 Jepang, peringkat 2 Australia, peringkat 3 Saudi Arabia, peringkat 4-nya Indonesia. Ini rawan sekali gitu kan, karena terakhir itu kita kartu mati, kita ketemu Jepang ya gitu kan. Karena kalau kemudian Cina atau Bahrain, tapi kayaknya menang head to head ya, Cina atau Bahrain kemudian di laga selanjutnya menang, poinnya sama-sama Indonesia 9 tambah 3 12,
Bahrain pernah kalah sama Indonesia. Yang repot kalau Cina besok kalah, kita bisa tetap masuk gitu. Kalau hitung-hitungannya seperti itu gitu kan. Nah, kalau kemudian Bahrain sama Saudi Arabia draw, kita peringkat 3-4 yang kita hitung kan. Saudi Arabia poinnya kan sekarang 10 tambah 1 11. Bahrain itu 9 tambah 1 10. Artinya match selanjutnya kalau Indonesia tetap kalah sama Jepang, menang sama Cina kan 9 tambah 3 12. Kemungkinannya besar. Harapannya memang kemudian kalau Bahrain sama Saudi Arabia main kacamata, main draw gitu kan. Cuman namanya juga ini laga-laga penting. Ini laga yang sangat vital sekali ya, apalagi yang sangat mengkhawatirkan di sini memang kemudian di saat-saat kritis seperti ini timnas kita kemudian pemain pilarnya banyak yang kemudian absen. Ratna Roratmangun andalan kita di sayap kiri terkena infeksi, absen besok. Marcelino Ferdinand andalan kita, pemain reguler kita di sayap kanan, absen besok gitu kan, karena akumulasi kartu kuning. Sandy Henny Walsh, dia cedera hamstring bersama klubnya Yokohama Marinos ketika jumpa Kobe Football Club di Liga Super Jepang. Enggak ini kan. Eliano Reinder yang harapan saya kemudian mengisi posisi Marcelino yang ditinggalkan Marcelino Ferdinand, dia absen karena kemudian menemani proses persalinan istrinya. 4. Martin Pas absen akumulasi kartu kuning. Oke lah, hebat ya Emil Audero Mulyadi ini kan. Ya, pengalamannya di Como, tapi ini kan laga pertamanya Emil Audero Mulyadi gitu kan. Bersama timnas beda ya, antara klub sama tim. Saya yakin beda ya. Tekanannya pasti beda ini laga internasional ini, apalagi lawannya salah satu raksasa Asia. Jepang, Cina ini ya, peringkatnya di atas Indonesia, dia di bawah 100 kan gitu kan. Kemarin mengalahkan kita dan dari beberapa laga pertemuan sebelumnya kita nggak pernah menang kan sama Cina gitu kan. Tetap Cina unggul di sini kan secara head to headnya gitu kan. Tapi yang menggembirakan kemudian munculnya pemain-pemain wajah-wajah baru yang kemudian dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert. Stefano Lillipali ini pemain cemerlang nih, pemain bagus. Dia sekalipun usianya 35 tahun, pengalamannya sama Borneo FC luar biasa. Dia pekerja keras, dia kemudian kontrol gojekan bolanya luar biasa, berani melewati pemain-pemain lawan, skill individunya luar biasa, pengalamannya penting banget. Ini pemain yang nggak pernah dilirik sama Coach STY, sekarang dikasih kesempatan oleh Coach Patrick Kluivert. Saya pikir dia akan mengisi kemudian pos yang ditinggalkan oleh Ratna Roratmangun, karena kemudian kalau di sisi kanan kan memang kemudian juga ada ganti posisinya Marcelino Ferdinand, ada Yakub Sayuri, dan kemudian juga ada Egy Maulana Fikri. Kemudian ada Beckham Putra. Nah, Beckham Putra ini pemain muda usia rising star-nya Persib Bandung. Dia kelahiran tahun 2001, usianya sekitar jelang 24 tahun saat ini ya. Dan dia kalau untuk postur dia untuk kalah lah sama pemain-pemain Diaspora ya, tapi kan nggak masalah, dia attacking midfielder sama winger kanan biasanya kan. Dia ini tingginya 176 cm, bobotnya 58 kilo, termasuk ringan ya. Tapi nggak masalah, saya pikir ini menggembirakan saya karena Beckham Putra ini usianya masih muda usia, jelang 24 tahun. Kalau dia bisa kemudian memanfaatkan peluang yang dikasih Coach Patrick Kluivert, ini luar biasa. Karena Beckham Putra ini saya lihat memang kontrol bolanya, gocekan bolanya luar biasa gitu kan. Olah bolanya luar biasa. Terlepas itu dia punya skill individu yang luar biasa. Dia masih muda usia. Saya pikir postur nggak masalah karena dia posisinya attacking midfielder atau winger ya, kecuali kalau postur kan pemain bertahan gitu kan. Ya jelas ini ya kehadiran dua pemain baru ini sangat menggembirakan buat saya gitu kan. Oke lah, kalau setelah Lillipali kita butuh pengalamannya. Beckham Putra saya harapannya memang kemudian bisa bersinar. Nggak menutup kemungkinan kalau bersinar besok kita bisa kemudian bantu timnas kita menang. Dilirik lah pastinya sama Pak Erick Thohir kan. Mana Oxford United bisa ngambil Marcelino Ferdinand, masa? Ya pasti diusahakan untuk disusupkan lagi. Oh, saya harapannya seperti itu nih. Pemain-pemain lokal dapat kesempatan, apalagi nih kan kemudian ada dua orang yang konsen buat perkembangan sepak bola Indonesia, punya klub di Liga Championship Inggris, yaitu Bapak Erick Thohir dan Anindya Bakri ya gitu kan. Dan komitmen mereka untuk sepak bola Indonesia itu luar biasa gitu kan. Sekalipun banyak yang absen, tapi tetap saya yakin ya dengan yang ada sekarang, kemudian dengan
Coach Patrick Kluivert, apalagi kemudian didampingi oleh asisten pelatih Danny Lanzat dan Alex Pastor, pastinya akan menyiapkan strategi yang jitu. Lagi-lagi harapan kita besar banget, tapi lagi-lagi yang dihadapi juga Cina. Dalam sejarahnya kita belum pernah menang sepertinya sama Cina gitu kan. Dari sekitar 5 atau 6 laga terakhir kita nggak pernah menang sama China. Artinya ini PR besar buat Coach Patrick Kluivert, dan terus terang saya juga deg-degan apalagi Ratnar nggak bisa main ini ya. Ratnar nggak bisa main gitu kan. Kemudian harapan saya itu Eliano Reinder ya dikasih kesempatan, tapi dia juga nggak bisa main gitu kan. Oke lah, kalau Sandy Walsh dia ada penggantinya, ada Kevin Dijk bakar besi. Di sisi bertahan memang kita komplit ya. Sisi tengah agak tipis tapi lumayan, ada Tom Hai, Joe Peliposi, kemudian ada Ricky Kambuaya lokalan gitu kan, ada Ivar Jenner. Depan nggak ada banyak pilihan, pastinya pasti oleh Ten Hag Romeni. Nah itu teman-teman jangan lupa kita nonton nanti. Harapan saya, besar harapan saya nanti bersinar dua pemain baru yang masuk ke timnas. Kalau yang satu kan muka lama, pemain lama yang ditarik lagi, yaitu Stefano Lillipali. Harapannya Stefano Lillipali bisa memberikan yang terbaik untuk timnas. Begitu juga Beckham Putra bisa bersinar untuk timnas kita. Ini pastinya kebanggaan untuk seluruh pecinta sepak bola Indonesia kalau kemudian ada yang dari lokalan bisa bersinar kayak Marcelino Ferdinand. Apalagi ini adalah pemain kebanggaan Maung Bandung ya, Persib Bandung yang saat ini juara Liga 1 BRI Indonesia. Nah itu luar biasa sekali harapan kita semua. Akhir kata semoga bermanfaat informasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.